Ah, boleh, silakan. Ada berapa kali tadi baca surah? Ulama kali? Enggak apa? Oh gitu. Silakan Pak, jika ada yang diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ingat waktu sunat Isra itu masuknya 6.33. Tadi waktu suruh itu 6.18. Lebih kurang 15 menit. Sesuai dengan kajian Pak Ustaz berkaitan dengan ayat yang dibaca saat solat maghrib jadi imam ataupun subuh atau isya, itu mungkin sudah jelas apa nama itu ketentuannya. Ada sedikit kami bertanya masalah wiridnya itu, artinya setelah solat itu kan ada wirid pendek, wirid panjang itu kan mulai dari wa ilahukum ilahu sampai ayat kursi. Ini yang kami ingin tanyakan. Zuhur asar, kemudian isya, zuhur asar isya, kemudian maghrib dan subuh. Sebab ada di sebagian imam membawa wirid, artinya bacaan setelah sholat zuhur asar itu tetap membawakan wirid panjang. Jadi yang mana wirid panjang, apakah waktu maghrib atau pada waktu sholat sir? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Bapak. Sebenarnya tidak ada istilah wirid pendek dan wirid panjang, itu tidak ada istilah itu. Jadi begini ya, ada yang memang secara umum diajarkan sama Rasulullah wirid yang dibaca setiap selesai solat, seperti istighfar, seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bahkan termasuk wa ilahukum ilahu wahid yang kita baca itu juga dianjurkan untuk dibaca setiap kali solat apa saja, mau maghrib, mau isya, mau subuh, mau asar. Hanya saja memang maghrib dan subuh ini ada tambahan-tambahan zikir yang dikhususkan. Maka tadi disusun oleh ulama, ada tambahan-tambahan zikir yang dikhususkan pada sholat maghrib. Misalkan seperti doa Allahumma anjirni minan nar, Allahumma anjirni minan nar. Itu dibaca zuhur pun tidak apa-apa. Tapi memang jika dibaca subuh, keafdalannya lebih besar dibandingkan dibaca pada waktu-waktu lain. Nah, artinya semua zikir yang apa saja dibaca habis sholat itu tetap pahalanya banyak. Artinya semakin panjang dibaca itu semakin banyak pahala yang didapatkan. Hanya saja kenapa dipilih-pilih, ini subuh ini begini, ini asar begini, karena memang ada keutamaan-keutamaan tersendiri yang disebutkan oleh Rasulullah jika dibaca pada waktu-waktu tertentu. Karena memang ada amal ibadah dibaca hari lain dia berpahala, tapi dibaca di hari tertentu pahalanya lebih banyak. Yasin misalkan, kalau kita baca siang hari pahalanya banyak, tapi kalau dibaca malam hari keutamaannya lebih besar daripada siang hari. Bukan berarti siang hari tidak boleh dibaca. Seperti baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, itu pahalanya ada lagi tambahan fadilah. Kalau dibaca hari lain pun tetap pahalanya ada. Nah, jadi kenapa di tempat kita kadang dipersingkat zuhur, asar, isya, karena memang tidak semuanya kita punya waktu banyak. Zuhur dan asar ini jam kerja, maka semua zikir-zikir itu tidak mesti dibaca full semuanya. Jika memang kita di masyarakat kita ini orang-orang sibuk semuanya, kita sepakatilah yang mana saja yang mau dirutinkan, yang mana mau dibaca di waktu zuhur. Tapi kalau di sini bilang kita semuanya ini kan pensiunan semua, nggak ada kerjaan kita lagi, ya udah sepanjang-panjangnya kita baca. Nah, jadi begitu Pak ya. Jadi sifatnya memang ada wirid-wirid yang dibaca di waktu tertentu pahalanya lebih banyak dibaca di waktu lain, sehingga subuh dan isya, subuh dan maghrib ini dia kesannya lebih panjang. Tapi kalaupun dibaca di waktu zuhur tidak apa-apa. Itu Pak ya. Itu Pak. Terima kasih. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian pendapat ini, kalau kita habis sholat supaya jadi saksi kita pindah. Pas habis sholat ini geser lagi, itu sebagian ulama mengatakan diharuskan dan disunahkan pindah kita. Tidak perlu ke belakang supaya tak di situ aja saksinya, oh di sini kita duduk. Itu ada pendapat seperti itu. Yang kedua, kata Rasulullah habis sholat orang yang langsung keluar aja, dia tidak suatu zikir panjang-panjang. Kadang-kadang sholat assalamualaikum langsung keluar. Bahkan ada pendapat lagi tak usah berdoa,
Saya sholat langsung pulang karena tadi sholat itu udah doa. Nah itu ada paham-paham seperti itu. Yang lebih qat'inya itu, yang lebih kuat itu seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang ada begini ya, kalau yang zikir berpindah-pindah tempat itu saya belum pernah dengar. Mungkin ilmu saya belum sampai. Tapi kalau sholat itu kita sunnah, lalu kemudian sholat berikutnya kita geser sedikit, makin banyak tempat sujud kita, itu makin bagus. Itu memang ada pendapat itu. Tapi sholat, kalau zikir saya belum pernah dengar. Mungkin ilmu saya belum sampai. Ini nanti zikir pindah ke sana, nanti zikir pindah ke sana, itu belum dapat. Nah, tapi kalau kita bertahan di tempat kita tadi sampai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu memang diambil dari hadis Rasulullah. Kemudian memang ada pendapat belakangan ini bahwa itu Rasulullah itu habis sholat itu zikirnya, doanya tidak panjang. Sebenarnya begini ya. Coba kita, ini buku saya, ini buku kitabnya, kitab Al-Azkar An-Nawawi. Kitab Azkar Nawawi ini adalah kumpulan zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bab yang ada di sini adalah zikir Rasulullah setelah salat. Kalau kita lihat di sini zikir Rasulullah setelah salat itu kurang dari apa yang kita lakukan ini. Jauh lebih banyak dari apa yang kita baca. Sebenarnya masalahnya di mana? Masalahnya kembali kepada orang masing-masing. Yang dia mau baca pendek atau panjang. Pertama, Rasulullah tidak pernah membatasi pendek atau panjang zikir. Kita kalau habis salat itu enggak usah lama-lama berzikir, tidak ada. Dan Rasulullah juga dalam banyak kesempatan itu juga banyak zikirnya. Artinya begini, yang diajarkan sama Rasulullah itu banyak sekali redaksi zikir. Redaksi doa-doa pun banyak diajarkan Rasulullah. Tergantung kita mau baca yang pendeknya, mau baca berapa banyak, atau mau kita baca semuanya. Sama seperti doa iftitah ini. Kita beribut, ini Allah berkabirah atau Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Padahal ada 13 bacaan doa iftitah itu. Kata ulama, kalau mau dibaca semua pun tidak apa-apa. Tapi kalau kita mau pilih, buktinya Allah berkabirah walhamdulillahi katsira itu sampai habis, itu 2 hadis kita gabungkan jadi satu. Dalam hadis satu Allah berkabirah walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Cuma sampai itu. Adapun lanjutannya itu di hadis lain, kita gabungkan jadi satu, boleh. Mau kita gabungkan 13 bacaan zikir doa iftitah tadi boleh juga. Tergantung kita mau cari pahala banyak atau tidak. Sama seperti kita sholat, mau baca qul huwallahu ahad aja setiap rakaat boleh. Tapi kalau kita baca mau khatam kita boleh juga, makin banyak pahala kita. Begitulah habis sholat itu. Istilahnya tak pernah Rasulullah dalam hadis itu membatasi orang zikirnya cuma boleh ini. Cuman ada yang dirutinkan oleh Rasulullah. Ada yang memang secara khusus-khusus dilakukan Rasulullah pada waktu tertentu. Mau kita gabungkan semuanya, habis waktu kita 2 jam gara-gara berzikir itu ya tidak apa-apa. Ada hadis di mana Rasulullah menyuruh kita berzikir sampai syuruk. Bayangkan berapa jam itu. Subuh ini kita suruh berzikir sampai syuruk. Di hadis lain dari asar sampai maghrib kita disuruh Rasulullah berzikir. Jadi pendapat itu tertolak. Mungkin dia membaca hadis Rasulullah cuma baca ini, cuma baca ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadisnya tidak bisa kita baca teks secara teks, tapi gabungkan dari banyak-banyak hadis. Artinya ada Rasulullah di mana sebentar aja udah. Ada yang Rasulullah lagi mungkin tak berzikir. Ada yang cuma zikirnya cuma pendek saja. Ada yang Rasulullah cuma mengajarkan jangan tinggalkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berarti setiap habis sholat Rasulullah baca itu. Ada lagi Rasulullah dalam hadis dikatakan tak pernah meninggalkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa lika ya'udu salam sampai habis. Berarti Rasulullah tak pernah meninggalkan itu. Jadi begitu juga subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dijelaskan Rasulullah fadilahnya. Rasulullah juga menyuruh kita jangan tinggalkan ayat kursi habis salat. Kalau digabungkan jadi banyak dia. Jadi kita bingung juga kenapa ada pendapat bahwa kita kok bisa habis salat jangan lama-lama zikir. Ini ada kemungkinan ya. Cobalah dibaca kitab ini, ada kitab-kitab yang lain biar kita tahu betapa banyaknya zikir Rasulullah yang kita amalkan itu baru secuil dari apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.